Silakan. Ya, jadi kenapa Pak Ustadz bilang Allah itu nggak dihapus di Alkitab gitu? Alasannya ada Ya apa? iya, wajib. Wajib. Alasannya kosakata Allah itu adalah Hmm. nama Tuhan umat Islam, yang mana sifatnya itu dia berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan Hmm. segala sesuatu, tidak pernah menjelma menjadi manusia. Gitu. Kalau kita berbicara pada kosakata, iya benar. Ya itu kan apa tanggapan apa Pak Ustadz ya kan? Tapi kalau kita berbicara kepada kata Allah, kami Kristen nggak mengenal Allah. Yang kami kenal Allah. Jadi Allah Islam itu sama Allah Kristen itu beda. Kami nggak mau tahu bagaimana Bentar, Allah seperti Allah. Nah, seterusnya bentar Bang. Bentar, kita saya mau ini tanya. kita ini enggak, bentar dulu. Kita ini ada di Indonesia. Coba tulis dulu Allah atau Allah cara penulisannya Pak Ustaz. Itu Baik, aja. Kita nggak usah Bang. jauh-jauh berpikir ke sana ke sini mau bahas apa. Kosakatanya aja yaitu ya apa? Allah itu bacanya Allah atau Allah? Itu Baik, aja. makanya saya tanya, ya. Anda tahu nggak Allah itu berasal dari bahasa apa? Oke, lanjut. Allah itu berasal dari bahasa apa? Kalau masalah kalau seluruh Malam Bang bahasa Aldo. saya kurang paham juga. Saya kurang paham kalau asal Anda bahasa kurang paham. Anda ngotot, tapi ngotot sama saya, tapi nggak tahu gitu loh. Mana Bang? Bang Aldo, jelasin Bang. Selamat malam Bang. Kosa kata Allah Bang. Ya. Ngotot dia gitu. Gini Bang, kita kan ada di Indonesia. Kita kan ada di Indonesia. Coba bacalah Allah atau Allah. Itu aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah bahas-bahas negara ini, itu kosakatanya aja. Baca dulu Allah atau Allah. Oke, saya Itu jawab ya. aja, nggak usah jauh-jauh. Oke, saya jawab ya. Jadi bisa keduanya. Ya, Kata ini diserap dari bahasa Arab. Ya, serapan kata itu bisa serapan adopsi dan serapan adaptasi. Kalau serapan adopsi, Allah dibaca Allah. Kalau adaptasi, itu Allah dibaca Allah. Jadi itu adalah hal yang wajar. Ini bisa terjadi di banyak bahasa yang lain, Pak. Nah, yang penting adalah bukan perbedaan pengucapannya. Yang penting adalah apa artinya. Dan karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, nah, negara kita ini sudah memberikan jalan keluar ya untuk orang-orang yang bingung gitu. Definisi kata, suatu kata itu apa. Oleh karena itu, pemerintah lewat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sudah menerbitkan KBBI. Jadi kalau Bapak masih bingung, tinggal baca aja KBBI. Bapak udah pernah baca belum? ya, ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, kalau Bapak masih bingung ya, di dalam KBBI itu kan nama Tuhan. Nah, Bapak coba Ya, cek nama ke Tuhan. kamus-kamus yang lain ya. Misalnya kamus bahasa Inggris, saya coba putar kamera ya. Ya, Ya. Bentar ya. Nah, saya akan tunjukkan ke Pak Hans dan teman-teman di bawah ya. Kenapa sih orang Kristen di Amerika, di Eropa kok nggak masuk gereja nyembah-nyembah Allah? Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa kamus. Saya mulai dari kamus Collins. Collins ini, Allah itu artinya the name of God in Islam. Ya, nama Tuhan dalam Islam. Jadi kalau misalnya nih Pak Hans ini adalah Protestan. Protestan di Indonesia memang nyembah Allah, Pak. Tapi aslinya di Jerman mereka nggak nyembah Allah. Allah di Jerman di dalam bahasa Jerman nih. Sama aja nih, Jerman ya Allah juga tuh. Ya, coba kita lihat dari kamus Oxford ya. Nih. The name of God among Muslims. Nama Tuhan di kalangan Muslim. Sama aja. Nah, ini ada yang menarik ya, dicatat di kamus
Cambridge, ya. The name of God for Muslim and Arab Christians. Nama Tuhan untuk Muslim dan untuk Kristen Arab. Nah, jadi kekristenan ini kan banyak di seluruh dunia. Khusus untuk Arab, nama Tuhannya itu sama seperti Muslim. Nah, Kristen Indonesia ngikutin Kristen Arab. Kenapa? Karena memakai terjemahan LAI. Kalau Bapak sudah pernah diskusi sama para penerjemah LAI, memang mereka ngikutin Kristen Arab. Kalau Bapak mau tahu Yeshua ngomong apa, Yeshua itu bukan orang Arab. Yeshua atau yang Bapak sebut Yesus adalah orang Yahudi berbahasa Aramaik. Ya, beliau tidak sebut-sebut Allah. Dalam banyak perkataannya dalam bahasa Aramaik, kalau diterjemahkan dengan tepat ke Indonesia, itu nggak mungkin ada kata Allah. Kebanyakan kata Tuhan, karena beliau mengucapkan kata Allah. Pak Hans, mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Saya masih belum paham itu Bang, karena kan gini, kalau masalahnya kata Allah di Alkitab itu apa gitu? Soalnya Alkitab itu, kitab Injil itu lebih duluan daripada Al-Quran. Bang Aldo, sebelumnya gini Bang Aldo, perkenalkan dulu Bang Aldo dari mana gitu. Dipikir nanti dari Islam katanya. Iya betul ya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Aldo Tulungalo. Saya domisili di Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Di Indonesia saya ini sebagai penerjemah kitab suci. Saya punya tim namanya Pesita Indonesia Merdeka, sudah mengeluarkan terjemahan pertama ya, Aramaik Indonesia ya. Kalau teman-teman sudah pernah ke toko online kami ya, ini adalah terjemahan kami. 4 kitab Injil kanonik dari Aramaik ke dalam bahasa Indonesia. Naskah Aramaik ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, Spanyol, dan Portugis. Belum pernah ya ada terjemahan bahasa Indonesia. Dan karena Yeshua atau Yesus itu berbahasa Aramaik, maka kami anggap ini adalah naskah yang penting untuk dibaca juga oleh masyarakat di Indonesia. Dan ini kami sudah terjemahkan, dan di Juli tahun yang lalu ini kami sudah edarkan. Begitu Pak Hans. Oke, jadi gini, makna arti kata Allah itu apa? Sekali lagi, arti kata Allah adalah nama Tuhan ya di dalam KBBI kita. Oke, jadi salah nggak disebutin kata Allah di Alkitab? Pak, orang Kristen nggak pakai Alkitab. Alkitab itu adalah Al-Quran. Iya, Ya, betul. Kristen asli itu pakainya kitab suci. Mana Alkitab itu Al-Quran? Iya. Sejak kapan? Nah, Alkitab adalah Al-Quran. Kalau Bapak lihat sejarah, kapan? iya, sejak adanya Al-Quran. Al-Quran abang adalah jangan Alkitab. apa? Abang jangan kesana kesini. Ya, masa Iya, Alkitab dibilang Al-Quran? saya menjelaskan aja. Karena Aduh, Bapak ini kan bahaya ini, Bang. ingin menginginkan ada terus kata Allah. Allah itu adanya di dalam Di Al-Quran. Al-Quran aja. Dia menggunakan bahasa Arab yang kita nggak ngerti. Di Alkitab jelas-jelas itu ada terjemahannya, Bang. Abang Iya, jangan apa? Allah itu jangan memang marah. dari Arab. Pak, Allah itu memang dari Arab. Yesus itu Rabi Yahudi nggak sebut-sebut Allah. Nih, Waduh, saya kasih tahu kayaknya abang ke ini Pak Hans. siluman lah. Siluman Ya, oke, nggak kayaknya. apa-apa. Masa kau bilang Alkitab Al-Quran? Waduh, ajarannya aja jelas beda, Bang. Apalagi isinya. Memang beda. Memang beda. Aduh, udahlah. Oke, saya jelaskan nggak lagi. nyambung lagi. Kalau dari awal udah nggak nyambung. Betul, nggak nyambung. Itu penjelasan udah agak Betul, nggak ngawur. Betul, Nggak nggak ngawur nyambung. itu. Iya. Kalau dari awal aja kamu kasih keterangan yang nggak jelas, itu nanti ujung-ujungnya nggak terarah, Bang. Alkitab Betul, itu Bang. memang Bang Aldo di Al-Quran kami, di Al-Quran kami memang nama lain Al-Quran Alkitab itu Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi. Pak Hudal lil Ustadz, muttaqin. saya tanya nih Pak Ustadz. Kalau di Kristen, kalau di Ustadz, Kristen, saya tanya, kalau Al-Baqarah Al-Quran ayat definisinya tidak apa mengenal Pak Ustadz? Al-Quran. Iya, saya tanya sama Ya. Pak Ustadz. Al-Quran itu apa sih Pak Ustadz? Al-Quran adalah Pak kitab Ustadz, saya suci. Kitab suci.
Kitab sucinya umat Islam ya, yang berbahasa Arab kan kayak gitu, menjelaskan segala sesuatu Iya. yang tertera dari zaman dulu sampai kiamat kan gitu. Oke, itu apakah itu firman Allah atau dia mungkin firmannya dari yang lain gitu? Firman Allah 100%. Oke, ya coba digaris bawahi firman Allah. Tuhan yang ada di dalam Al-Qur'an atau Alkitab adalah Allah. Makanya disebut juga firman Allah. Nah, kalau Kristen yang pegang-pegang Alkitab, dia akan bilang juga apa itu Alkitab, firman Allah. Dan mereka berusaha mati-matian untuk mempertahankan kata Allah ini gitu. Karena menyamakan dengan Islam ini gitu. Sementara Kristen asli nih saya ya Enggak gini, Pak Aldo. Kamu Kristen atau jangan Muslim? ngetawain Kristen Arab ya. Kristen Arab Enggak, memang begini Pak Aldo gitu ini Kristen atau apa ya, Muslim? Kristen Arab memang nyembah Allah. Enggak, Bang saya tanya dulu, Aldo, Pak. Bang Saya Aldo. Kristen, Dia nanya. saya Kristen. Enggak, Pak Aldo ini Kristen atau Muslim nih? Kristen dia. Oke, coba dulu Bang, sebutin apa pengakuan iman Rasulin Bang? Dites Pengakuan pula. iman Rasulin. Aduh, Bang Aldo, dites dia pula. Saya ini Muslim. Gak usah, pengakuan iman Rasul ini saya tunjukin KTP saya. Enggak, itu Coba, KTP bisa nih, dibuat, perhatiin Bang. KTP saya nih ya. Aduh. KTP bisa dibuat Bangku. Waduh. Coba perhatiin nih KTP saya nih. Aduh. Ya, tuh. Itu Ya. KTP itu bisa dibuat. Aduh. Kristen tuh ya, Itu contoh dia. apa? Aduh. Ya, mau Coba tanya apa dulu, lagi? Bang. Kalau memang Pengakuan kamu iman Kristen, rasuli, apa aku salah percaya Kristen? Coba kepada dulu, Bapa, Maha pengakuan Kuasa iman Rasul. langit, penguasa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yeshua Mesiha, putranya yang spesial, yang tunggal, yang Aduh, udah dilahirkan, salah, dikandung Bang. Udah daripada salah, Bang. Udah. Enggak seperti itu, Bang. Udah salah. Aduh, kau bukan Kristen. Pak Iya, Ustaz. dituduh bukan Kau- Kristen. Jelas. Kan goncang Apalagi- kan Kristen yang lainnya kalau dijelaskan gitu, Bang Aldo. Enggak, gini loh. Apa yang saya sampaikan ya, teman-teman perhatikan. Apa yang saya sampaikan oke. ini adalah data sejarah. Mau saya ini ateis, saya muslim atau saya ini penganut kepercayaan leluhur di Nusantara, tetap aja data ya data. Gitu loh. Oke, Yeshua gimana itu nggak datanya? pernah sebut-sebut Allah. Yeshua itu ngomong misalnya nih, misal ya, Markus 12 ayat 29 dalam Aramaik. Yeshua ngomong, Shema Israel Maria Allahan Maria Kathu. Itu nggak pernah sebut-sebut Allah atau Allah dia. Karena bukan orang Arab, karena bukan orang Indonesia. Nah, orang Kristen di Indonesia ini kan tidak diajarin bahasa Aramaik. Pak Hans ini kan nggak diajarin kan di gerejanya kan. Nah, untuk itulah kami ada di Indonesia. Supaya Pak Hans, gerejanya Pak Hans dan Kristen-Kristen yang lain itu ngerti. Yeshua ngomong apa, terjemahannya bagaimana. Kalau dari awal Oke, ada abang lagi udah yang mau salah ditanyakan? memberi kata apa? Aduh, aku nggak percaya lah. Abang memang ini. Aduh, Nah, gak percaya dia, Bang. saya. Jadi gini sedikit ya, Bang Aldo. Di rumah. Bang, Bayar berapa Pak Aldo? Kau udah bayar bentar berapa, ya. Pak? Ini gue lagi nyari salib Ini gitu. Ada di ruangan yang saya lain. sambungkan dulu ya kata Bang Aldo tadi ya. Kosakata Alkitab itu adalah Al-Qur'an. Betul itu. Alkitab ada musik nih, siapa? Ada musik, Bang. Ya, Alkitab itu berasal dari kosakata kataba, Bang Aldo. Artinya bisa tulis, bisa buku, ya, bisa ketetapan, bisa kewajiban gitu. Sama. Kalau pasifnya Aramaiknya juga kataba, gitu, ketapa. Sama. kataba yaktubu kan kayak gitu. Nah, jadi wazannya itu kataba, artinya tulisan atau buku atau kitab gitu. Nah, Iya, sama. jadi kalau Aramaik juga diimbuhi isim ma'rifah depannya ada al yang menghususkan yang dinamakan Alkitab, itu berarti satu-satunya adalah buku tersebut gitu.
Al itu seperti the Iya. di Inggris. The White House, gedung putih. Kalau White House kan banyak, gitu. White House banyak. Tapi kalau the White House itu hanya gedung putih. Begitu juga Alkitab. Alkitab itu Al-Quran, kata Bang Aldo. Betul itu dari tinjauan bahasanya. Nah, itu udah betul. Makanya ya, Iya. teman-teman Kristen nih biar belajar gitu. Jangan asal ngomong bahwa kitab kalian itu adalah Alkitab. Aneh. Ini dalam bahasa Aramaik ya. Ini terjemahan kami. Ketava, ya kalau di dalam Arab ketaba tadi kata Pak Ustadz ya. Sama, ini kitab atau tulisan ya. Ketava, dilidu teh Yeshua Mesiha, ya. Bareh, da Dawid, Bareh, da Abraham. Ya. Inilah silsilah atau kitab atau tulisan Yeshua sang Mesias yang diurapi sang putra Daud, sang putra Abraham. Ya. Jelas. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Aldo. Lupa malam saya. Iya. Bang Aldo lupa saya ngechat ya apa kemarin. Dibuka dulu kameranya, Bang. Tapi lagi bawa kendaraan masalahnya. Waduh, Gak apa-apa ya. Kayak gimana? nggak fokus, Bang. Fokus jalan aja Ya. dulu ya. Oke, saya turunkan dulu ya. Janganlah berkendara sambil live gitu. Oke. Ada lagi Kristen yang mau diterapi ini ya oleh Bang Aldo. Iya, udah dibilang juga ya. Ini pelajaran. Pelajaran. Jadi secara nggak sadar sebenarnya Kristen-Kristen Indonesia diajar ajaran Kristen Arab. Ya. Jadi diajar Kristen betul. Arab itu menyembah Allah. Nah di Indonesia diajar menyembah Allah atau Allah. Cuma mereka Halo, kan nggak- selamat malam, Pak. Assalamualaikum Ustaz, saya di bawah aja Ustaz menyimak. Oh, baik, Jadi baik, saya baik, kembalikan, bentar Ustaz, saya jelaskan. Disuruh ke Eropa aja dia tuh Ustaz, belajar. Nah, biar Iya, dia iya, tahu iya. di sana orang nyembah Allah apa Allah gitu Iya ya. betul betul. Makasih Ustaz. Biar kita Oke, jelaskan baik. otaknya. Betul. Saya bingung orang Otaknya. pendidikannya apa, saya nggak tahu. Iya. Nalarnya jauh kali. Makasih Ustaz, saya sering nonton. Baik. Iya, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Aldo, wabarakatuh. ya. Ya, Makasih, kalau Bang Aldo. Kristen-Kristen ini kita kasih duit ya untuk jalan-jalan, jangankan ke Eropa, ke Singapura aja. Coba ikut ibadat di English Service gereja di Singapura. Mereka tuh akan tahu kalau sebenarnya gereja mereka itu emang gereja yang mewariskan ajaran Kristen Arab. Ya, karena di Singapura di mana-mana itu nggak ada masuk gereja nyembah-nyembah Allah. Halo, selamat malam. Selamat malam, Diandra. Selamat malam. Bentar ya, Oke, Bang saya ya. tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu Apa nggak tuh? Kristen yang nyembah Allah, yang bilang Yesus adalah Allah, itu berapa persen dari populasi Kristen seluruh dunia? Nggak tahu jujur saya. Oke, jawabannya adalah 1,12%. Jadi kecil Satu banget. doang. Itu aja udah saya buletin. Ya, jadi gini ya, kalau kita lihat populasi Kristen yang nyembah-nyembah Allah atau Allah ini, itu ada banyak di Indonesia. Data BPS, Badan Pusat Statistik, Indonesia ini punya jumlah Kristen 29,3 juta jiwa. Di Malaysia, badan statistiknya mereka 3,1 juta jiwa. Kalau di Timur Tengah, ya, di Tanah Arab dan di Mesir, totalnya 15 juta jiwa. Jadi kalau kita kombinasikan semua, nggak lebih dari 50 juta jiwa. Total ya keseluruhan umat Kristen di seluruh dunia itu 2,4 miliar. Jadi sebenarnya kecil banget orang-orang Kristen yang seperti di Indonesia nih. Ngotot aja pakai Allah gitu. Itu cuma 1,12%. Makanya saya tuh sarankan buat teman-teman di Indonesia jalan-jalan gitu ke luar negeri. Supaya tahu masuk gereja kok nggak ada ya di sini, di gereja misalnya di Jerman ya.
asal usul dari Protestan, nggak ada. Di Jerman itu masuk gereja nyembah Allah itu nggak ada. Oke, saya sapa dulu tamunya ya Bang ya. Halo, selamat malam Leonardo. Ya, selamat malam Ustadz Yusuf PA. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, ada yang mau disampaikan? Saya sampaikan ya, kalau boleh ya kepada minta Pendeta Yusuf, pendeta siapa ini, Aldo ni, minta tolong ya, datanglah ke Lembaga Kitab Indonesia ya, suruh menghapus kata Allah tu biar tidak berkepanjangan diskusi ini, sebab memang umat Islam sangat-sangat tidak terima ya kata Allah, Nabi, Rasul, Firdaus, Syafaat, apalagi banyak, mungkin ada lagi imam. Lepas tu Roh Kudus, Roh Kudus ya, minta tolong kepada anda ya, minta tolong ya, sampaikan kepada Alkitab, Lembaga Kitab Indonesia supaya mengganti bahasa original dengan bahasa Theos. Jangan sampai, sebab boleh mengelirukan ya, orang boleh ini kenapa ajaran Tuhannya boleh sama, tapi kenapa tidak sama ajarannya, kan akan membingungkan orang, umat. Jadi minta tolong sangat-sangat kepada Pendeta Aldo ya, sampaikan ya inspirasi kita umat Islam ya, sampaikan kepada Lembaga Kitab Indonesia supaya dirubah kata-kata yang pertama. Oke, jadi sebagai informasi aja buat teman-teman, saya sudah turunnya berkali moderator. diskusi sama Iya. pihak LAI ya. Terakhir kali saya diundang di webinar mereka di April 2021. Jadi saya punya kesempatan untuk memberikan masukan kepada kepala penerjemah mereka, Pak Anwar Chen. Pada saat itu saya bicara ya, mengkritisi judul webinar itu adalah seberapa akuratkah terjemahan kita, dan saya jelaskan kurang akurat ya. Jadi saya minta mereka untuk menerjemahkan sesuai dengan KBBI, karena di dalam KBBI kalau ngikutin KBBI maka tidak akan muncul kata Allah, Nabi, Rasul, Malaikat, ibadah juga, sehingga ini akan menjelaskan perbedaan ya, kitab suci Kristen dengan kitab suci Islam. Tapi ya, saya kan bukan bagian dari LAI, bukan pemimpin LAI, makanya saya hanya bisa memberikan masukan aja. Begitu ya. Halo, selamat malam. Dias. Selamat malam. Susah Bang, harus ekstra sabar dengan Kristen-Kristen kelas jemaat ini. Iya. Aduh. Karena gini Pak Ustadz, mereka ini diajar dari kecil untuk nyembah Yesus, untuk meyakini Yesus adalah Allah. Dan itu diajar dari kecil oleh orang-orang yang mereka percaya. Ya, Di orang tuanya, kakek neneknya, doktrin sejak para kecil gitu. pendetanya gitu. Didoktrin sejak kecil. Makanya begitu mereka dewasa, ya seperti Pak Hans tadi, tidak mudah ya untuk melihat bukti-bukti ini dengan nalar yang jernih. Nah, kita ini harus sabar ya untuk menjelaskan kepada mereka. Oke. Pak Tito. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Islam Bang, Islam kecil kali suaranya. Ustaz. Iya. Salah pencet. Ada yang mau disampaikan? Oke. Bang, ada, kita cari Kristen dulu ya. Oke. Oke Pak Ustaz. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam Ibu Mia. Mana? Masuk pasar. Masuk ke kuning. Apa kuning? Bu, Apa itu? selamat malam, Bu. Bu. Oh, Bu. Marah-marah ibunya. Minta naik malah marah-marah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Islam Bang. Iya, tapi ada yang mau saya tanya sama Pak Aldo sebentar aja Ustadz. Apa tuh?
apakah Kristen seperti Pak Aldo ini dibenarkan dalam Islam? Ya jangan tanya saya. Tanya. Enggak, saya nanya Ustaz. Saya nanya Ustaz. Oh iya. Oke. Kenapa? Apakah Kristen seperti Pak Aldo ini dibenarkan dalam Islam? Bukankah Islam itu punya rukun? Iya, betul. Apakah dia ini dibenarkan dalam Islam? Kristennya itu benar atau tidak? Lah kalau akidah kan berbeda. Kalaunya pelajaran kalau pelajaran dari kosakata di luar agama ya tekstual itu boleh. Ya. Kalau saya Terima di kasih, Pak. Indonesia ini, Mm-mm. saya di Jadi kan Indonesia ini bukan sebagai kita rohaniawan. ini bukan membahas masalah akidah tapi tekstual gitu. Ah, Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kami sebagai penerjemah ya, kami bukan sebagai rohaniawan atau apologet. Ya, sebagai penerjemah itu harus netral, teman-teman. Di tim kami tidak semuanya Kristen. Ada yang penganut agama leluhur. Makanya di dalam menerjemahkan itu pada saat saya sudah selesai itu beliau inilah yang akan ngoreksi, ngecek gitu. Untuk memastikan Udah selesai belum? yang kitab Injil kanonik sudah selesai, yang lainnya ini tahun ini selesai lah. Oke, selamat malam. Pak Sio, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang, Islam bang. Salam Habibi. Islam. Lanjut. Oke, Bang Ustaz. kita cari yang Kristen dulu bang ya. Ya, lanjut. Bang Aldo, saya mau tanya nih sama ente nih. Kosakata Allah di Arab itu manuskrip yang paling tertua yang Anda ketahui itu manuskrip apa gitu? Manuskrip maksudnya terjemah Iya, yang memakai kosakata ini ya, Allah. kitab suci bahasa Arab ya. Kalau Iya. itu kan setahu saya sih yang abad 9 ya, abad 9. Alkitab Al-Muqaddas. Jadi kalau Oh, Al-Muqaddas sebelumnya itu. orang Kristen itu sebelum lahirnya Islam di abad 7, mereka ini berbahasa Aramaik. Gitu. Kitab sucinya Aramaik memang. Kan biasanya tuh, kami ada lebih dulu di Arab katanya, memakai kosakata Allah. Nah, makanya itu mereka ngikutin Kristen Arab jadinya, bukan ngikutin Yesua. Kalau Kristen Arab dulu menyembah Zeus, sama. Di sini juga mereka nyembah Zeus. Itu logikanya. Halo, selamat malam. Julius, selamat malam. Aduh. Oke, Pak Andreas, selamat malam. Shalom. Oke, semoga Halo, suara selamat saya malam. terdengar jernih. Pak Andreas, selamat malam. Jelas. Halo, selamat malam. Andre Saputro, selamat malam. Oh ya, selamat malam Bang. Ya, selamat Iya, malam. Ya, selamat malam. Islam Keluarga Kristen Rizal. bang. Oh nyuk aja, ya udah turun dulu ya bang ya. Islam. Yang benci sama Oke, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam, Malam, Pak. silakan dibuka dulu kameranya pak. Kamera. Hmm. Hmm. Ayo, kita bongkar-bongkar malam ini. Iya, Bapak dari Kristen. Ya, Kristen. Oke, ini ada nih ya teman saya ya Bang Aldo ya. Beliau menjadi narasumber dari kritik teks gitu ya. Bukan masalah akidah, kritik teks dari kitab suci. Silakan. Nah,
tema yang saya angkat hapus kata Allah di Bible. Kira-kira menurut Anda kayak gimana? Kecil suaranya, Pak. Mendengar toh, saya mendengar dari diskusi tadi, Bang Aldo mengakui bahwa sebelum adanya Muslim di tanah Arab, bahwa Kristen Arab sudah memakai kata Allah, betul? Ya, itu yang saya dengar, Pak. Saya kurang meneliti ya kajian atau data sejarahnya, tapi ya saya hormati kalau memang itu ada pendapat demikian. Ya. Jadi apa salahnya Kristen Indonesia pakai kata Allah? Pertanyaannya gini, Pak. Apa dasarnya? Pertanyaannya kayak gini. Sejak kapan Kristen ada di Arab gitu loh? Kalau katakan sejak kapan? Dari kitab Rasul saja sudah dijelaskan ada orang Kristen Arab. Pak, yang di Arab itu masuk cuma Nasrani dan Yahudi, nggak ada Kristen. Mungkin saya bisa jawab gimana? ya, Pak Ustadz. Oh. Ya. Jadi gini, andai kata kaum pengikut Yeshua itu di tanah Arab itu sudah menyembah Allah lebih dulu di tanah Arab, ya kita harus hormati itu. Nah, kekristenan di Indonesia itu punya dua pilihan, mau ngikutin ajaran Yeshua atau mau mengikuti ajaran Kristen Arab ini. Karena apa? Karena kalau kita terjemahkan PB Aramaik atau Yunani ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu Allah itu akan hilang, Pak. Kenapa? Karena gini, kata Theos dalam Yunani atau kata Allah dalam Aramaik ya, itu memiliki bentuk jamak. Allah menjadi Allahe, Theos menjadi Theoi. Nah, kalau itu diganti menjadi Allah di Indonesia itu tidak tepat karena Allah ini tidak memiliki bentuk jamak. Allah ini adalah nama di Indonesia ini. Jadi lebih tepat kalau diganti Tuhan. Karena Tuhan memiliki bentuk jamak, Tuhan. Demikian juga di dalam bahasa Inggris, God, bentuk jamaknya adalah gods. Ya, kalau di dalam bahasa Arab, ilah bentuk jamaknya adalah, saya lupa nih Pak Ustadz mungkin bisa kasih tahu. Kalau nggak salah itu ilahun atau apa gitu ya. Tapi yang jelas Allah ini tidak punya bentuk jamak sehingga tidak bisa menggantikan kata Theos dan Allah. Begitu, Pak. Itu kan pendapat Bang Aldo yang Aldo pelajari. Tetapi dari hal yang ada, yang terjadi di bangsa kita, dari lembaga yang diakui oleh pemerintah, menyatakan tentang kitab suci kata Allah. Kami pun mungkin banyak orang Kristen tidak terlalu, karena Kristen kan lebih kepada pemaknaan. Bukan hanya bicara tentang kata, karena huruf itu mematikan tapi roh itu menghidupkan. Jadi kekristenan itu berangkat dari pengertian yang benar tentang kitab suci itu. Jadi kalau hanya sekedar nama itu kan sudah ditetapkan. Pemerintah pun mengakui, membebaskan kami orang Kristen untuk mengatakan memakai kata Allah ini. Kalaupun Bapak nggak dipenjara, nggak didenda memang. Itu masalahnya. Artinya Bang Aldo mengakui bahwa itu diluaskan oleh Tuhan. Tuhan itu memberikan kekuasaan otoritas kepada pemerintah. Jadi kita orang Kristen nih, kita punya dua pilihan. Mau ngikutin pemerintah atau kita mau memberontak pemerintah. Pemerintah kita sudah menetapkan kaidah bahasa Indonesia. Ada KBBI, ada kamus resmi. Ya, nah penerjemah di Indonesia itu tidak ngikutin KBBI. Makanya yang jadi korban adalah orang-orang Kristen yang jadi konsumen. Harusnya itu tidak ada kata Allah, tapi karena tidak taat sama pemerintah, tidak menyesuaikan terjemahannya dengan KBBI, makanya pakai kata Allah, ngikutin Kristen Arab. Bukan tidak taat, Bang Aldo. Bang Aldo, kan kita tahu sejarahnya kenapa kata Allah itu ada di kitab suci Kristen. Bang Aldo pasti tahu lah, ngerti sejarah. Coba Bapak share. Sejarahnya gimana?
kan berhubungan juga dengan orang Muslim yang menyalin bahasa dari bahasa, kalau tidak salah bahasa Belanda pada waktu itu di Saldo. Ya, ini saya kasih tahu nih ke Pak Brita ya, sejarahnya itu seperti apa. Saya kan Bang Aldo minta saya untuk menjelaskan. Saya sudah pernah baca tentang hal itu. Dua orang, kalau tidak salah, mereka juga ustadz kalau tidak salah. Saya membaca, bukan salah satu pemuka agama. Mereka yang menyalin sampai kepada bahasa Indonesia. Ada kata Allah. Jadi Bapak tahu ini penerjemahnya itu adalah Muslim, Bapak tahu? Dari sejarah yang saya baca, bukan saya tahu. Iya. Iya, sekarang Bapak udah tahu kan dari sejarah yang Bapak baca itu adalah sastrawan Muslim memasukkan banyak istilah Islam kayak masjid, Ka'bah, insya Allah, Isa, termasuk nama Allah juga dimasukin. Diluaskan oleh Tuhan hal itu atau tidak? Tuhan Maha tahu. Tuhan itu memberikan otoritas kepada para pemerintah kita untuk ngatur. Betul. Jadi yang sudah atur, sudah berjalan dengan baik dengan kitab kata Allah dan lain sebagainya. Kami juga tidak memakai dengan kata Allah itu dengan huruf yang dipakai oleh umat Muslim. Dengan saya juga nggak terlalu ngerti aja. Allah juga ditulisnya dalam bahasa Latin seperti itu, Pak. Allah. Ya, bukan sama aja. Dalam tulisan Arab itu kan kami tidak pakai seperti itu. Loh, gini Bang Aldo, sedikit Bang Aldo, izin. Pak, kalaunya bahasa Arab kita ngambil menyadurnya dari bahasa Arab, bagaimana orang Arab menyebutnya seperti itulah kita juga mengambilnya, kan gitu. Ya, coba kayak gini. Nih saya tampilkan sebuah tulisan ya Pak ya. Nih. Ini Anda baca apa? One. Nah, kalau di Inggris orang baca apa? Nah, itu orang Inggris, Bang. Kita kan nah iya. Makanya gitu juga Allah. Ya. Tapi kan tulisan. Kalau ngambil kosakata Allah, sebut juga kosakata Allah, bukan Allah. Jadi gini dalam sisi bahasa, ini sekali lagi dalam bahasa bukan dalam doktrin agama. Ya, dalam bahasa kata serapan itu ada serapan adaptif dan adaptasi. Betul. Ya, adopsi dan adaptasi. Kalau Allah, masalahnya gini Bang Aldo, asalnya kan dari Arab, ya. Masalahnya gini Bang Aldo, kosakata Allah itu dalam bahasa Arabnya itu ada tata kaidahnya, masalahnya ada tafhim, ada tarkiknya. Nggak sembarangan dipakai itu. Coba saya jelaskan sedikit tentang masalah kosakata Allah ini. Bang Yusuf. Ya, bukan. Ini dari Arabnya langsung kayak gini ya. Ini Allah. Oke. Allahu. Nah, ini jika kita harokati di sini, maka bacanya tarkik, tebal gitu. Allah. Ini kaidahnya dibaca tebal karena ada ininya. Allah. Tafhim dia. Tapi kalau yang seperti ini, ilah, ini tarkik, dia tipis gitu cara bacanya. Jadi kosakata Allah itu kalau diawali dengan fathah dan dhammah dalam bahasa Arab itu dibaca tebal gitu. Tapi kalau diawali dengan kasroh dia tipis bacanya. Jadi nggak sembarangan Allah nggak ada kosakata Allah, tapi Allah atau ilah gitu. Yaitu dalam bahasa Arab memang begitu ya, kita harus hormati, begitulah grammarnya mereka. Grammarnya di dalam bahasa Melayu ya, sebelum ada Indonesia ya, sastrawan Muslim ini memasukkan itu loh, Allah. Harusnya Tuhan, tapi dimasukkan Allah. Kenapa? Karena memasukkan juga banyak istilah Islam di sana. Ada masjid, Ka'bah, nama Isa dan lain-lain gitu. Assalamualaikum, insya Allah juga ada. Nah, pada saat Indonesia merdeka, bahasa persatuan kita bukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Sehingga
para penerjemah pertama yang menerjemahkan pada saat itu LAI mengambil tongkat estafet penerjemahan dari para penginjil Hindia Belanda. Mereka ini menerjemahkan dari bahasa Melayu ke Indonesia, menghilangkan tadi banyak istilah Islam. Ada tadinya kan ada masjid, Ka'bah, insya Allah dan lain-lain itu dihilangkan, tapi mereka masih tetap mempertahankan Allah dan Alkitab itu. Ya, Allahnya ini loh. Padahal ya, kalau di dalam kamus bahasa Melayu sendiri, Allah adalah nama Tuhan Islam. Itu dalam kamus bahasa Melayu sendiri gitu. Mereka sadar. Gitu. Makanya banyak muslim berpikir, oh ini sebenarnya untuk tujuan kristenisasi. Nah, yang jadi korban bukan cuma Bapak, saudara-saudara saya juga, Pak. Jadinya itu bukan penganut Kristen, tapi penganut Kristen Arab gitu, atau yang ke Islam-Islaman. Kristen Islaman betul. Bang Aldo, sebelum saya naikkan, saya sudah katakan di awal, Bang Aldo mengakui bahwa di Kristen Arab pun menyatakan kata Allah tadi, ya toh. Jadi Kan Kristen Arab Bang Aldo. Gak apa-apa, kan Kristen Bang. Mereka memang ngikutin Kita Kristen bicara Arab tentang kan. pengertian agama Kristen, karena di awal saya katakan kami tidak bergantung kepada bahasan hurufnya, tapi kepada makna pengertian apa yang dimaksud. Karena itu Bang Aldo, perlu Bang Aldo ketahui, dengan memakai nama Allah saja, Tuhan Allah, Yesus saja, mujizat bisa terjadi. Pak, Bukan Bang Aldo. pertanyaannya gini, Ini Pak. bukan masalah Pertanyaannya mujizat, ini bukan masalah saya doktrin. menyatakan Pertanyaannya gini, Pak. Kristen. Pak beritakan kebenaran. Pertanyaannya gini, sejak kapan Kristen itu ada di Arab gitu loh? Itu yang saya tanyakan. Yang di Arab itu hanya ada Nasrani, Najran, dan Yahudi. Gak ada Kristen di situ. Nasrani, Najran, ya Nasrani. Nasrani dengan Kristen apakah sama? Beda. Nasrani itu orang Yahudi, keturunan Yakub, ahli kitab gitu. Sedangkan Kristen kan Indonesia. Jadi saya bingung ketika Anda mengatakan Kristen Arab gitu. Sejak kapan ada di Arab Saudi itu Kristen gitu loh? Ya, tentang kekristenan ada di Arab Saudi, perlu Bang Yusuf ketahui, Di mana? Rasul Paulus saja 3,5 tahun dia di tanah Arab. Itu Rasul Paulus, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kisah para rasul ada orang-orang Arab bersama-sama mengikuti akan namanya Hardaya Pentakosta. Orang Arab, Bang. Tapi tidak Betul, Bang tercatat Aldo. mereka itu menyembah Allah, nggak Ya, tercatat. betul Bang Aldo. Kita bicara kan saya hanya menjawab pertanyaan dari Iya. Bang Ya, Pak Ustadz. Yusuf tadi, Pak Ustadz tadi. Mungkin gini Pak Saya Ustadz, menjawab apa itu tentang istilahnya kekristenan aja yang ada di berbeda. Arab. Yang kedua, Masalahnya gini Bang Aldo, Kristen dengan Nasrani itu berbeda. sangat. Bawaan Paulus, Nasrani, Paulus pun juga menentang Nasrani gitu. Yang ada itu Nasrani Najran. Nasrani Najran itu keturunan dari Bani Yakub gitu. Masih keturunan Yahudi dia. Dia ahli kitab. Nah, itu sebutannya Nasrani. Gak ada Kristen sebutannya di Arab Saudi sana gitu. Itu perbedaannya udah satu gitu. Terus juga ya sekte mereka itu Nasrani dengan Kristen beda juga Bang Aldo. Kalaunya Nasrani itu mereka menjalankan hukum Taurat. Sunat wajib mereka. Terus mengharamkan babi. Kalau Kristen kan enggak, babi makan. Jadi Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Makanya kalau ada yang ngotot sejak kapan ada di Arab Saudi itu Kristen gitu. Kalaunya